Perkenalkan, nama saya Sandra Hapri Pemana dengan NPM 233111021. Nama Muhammad Faiz, NPM 2331129. Perkenalkan, nama saya Wahyolana Gempangestu dengan NPM 2331117. Perkenalkan, saya Nindi Fitra Aliana dengan NPM 233111013. Perkenalkan, nama saya Lea Kristiani, NPM 233311011. Perkenalkan, nama saya Rezak Trihandoko dengan NPM 233111014. Saya Febri Webrianto dengan NPM 233111005. Nama saya Putri Violina, NPM 233311010. Perkenalkan, nama saya Naila Dila Azahra dengan NPM 233111024. Perkenalkan, nama saya Tipitri Astuti dengan NPM 233311030. Baik, saya akan menganalisis negara anggota ASEAN yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu Singapura dan Malaysia. Singapura menerapkan sistem pemerintahan republik parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Di sisi lain, Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks atau memiliki sistem pemerintahan yang lebih rumit, yaitu monarki konstitusional dengan parlementer yang dipimpin oleh seorang raja yang dipilih secara bergilir dari antara para sultan negara bagian. Di Singapura, pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, kekuasaannya terbatas dan mayoritas keputusan diambil oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem di mana raja dipilih secara bergiliran dari sultan-sultan negara bagian. Sementara, kekuasaan eksekutif utama berada pada Perdana Menteri yang dipilih oleh mayoritas di Parlemen Federal. Singapura terkenal dengan efisiensi dan efektivitas pemerintahannya, serta tata kelola yang kuat dan rendahnya tingkat korupsi. Malaysia, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih menghadapi tantangan dalam hal korupsi dan reformasi politik. Meskipun demikian, kedua negara memiliki sistem hukum yang relatif independen. Meskipun Singapura cenderung lebih ketat dalam hal pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul. Dalam hal pembangunan ekonomi, Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dan teknologi terkemuka di dunia, dengan fokus pada inovasi dan inovatif. Dalam sektor-sektor maju, sementara Malaysia memiliki ekonomi yang lebih beragam dan sektor manufaktur, pertanian dan pariwisata yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam hal pluralisme etnis dan agama, kedua negara ini memiliki populasi yang beragam. Singapura terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Sementara Malaysia memiliki komposisi etnis yang serupa, dengan tambahan komunitas etnis Bumiputra yang merupakan mayoritas di negara ini. Meskipun Singapura dan Malaysia berbagi sejarah yang kaya dan kebudayaan yang serupa, perbedaan dalam sistem pemerintah merupakan mencerminkan tantangan dan prioritas yang unik dalam mengelola negara-negara mereka. Dalam hal hubungan luar negeri, Singapura dikenal sebagai pemain global yang aktif dalam diplomasi, ekonomi, dan politik. Sering menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan internasional dan berperan sebagai mediator dalam konflik regional. Malaysia juga memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi regional, terutama dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dan ASEAN, serta mempertahankan hubungan yang kuat dengan negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Perbedaan dalam pendekatan kebijakan ekonomi antara kedua negara tercermin dalam strategi pembangunan mereka. Singapura menerapkan pendekatan ekonomi yang terbuka dan berorientasi pada pasar, dengan fokus pada inovasi dan investasi asing langsung. Sementara Malaysia memiliki kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pembangunan dalam negeri, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan program-program untuk memajukan komunitas Bumiputra. Dengan dinamika yang terus berubah di tingkat regional dan global, Singapura dan Malaysia terus menghadapi tantangan dan peluang dalam menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta integritas nasional. Meskipun memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan dan pendekatan kebijaksanaan, kedua negara ini memiliki kepentingan yang saling terkait dan sering bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di tingkat ASEAN dan di luar wilayah tersebut.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.